Selamat mendengarkan podcast ini. Menjadi ciptaan baru atau hidup baru memiliki ukuran yang sangat tinggi. Bukan hanya melakukan suatu kegiatan rohani dari seorang yang tadinya ke gereja, maksud saya yang tadinya tidak bergereja sekarang ke gereja. Yang tadinya tidak pernah ke gereja sekarang ke gereja, lalu dipahami sebagai orang yang sudah lahir baru. Sudah ke gereja berarti sudah lahir baru. Karena tadinya tidak ke gereja. Tadinya suka berjudi, hidup dalam judi, sekarang tidak berjudi. Tadinya hidup dalam berbagai pelanggaran moral, sekarang tidak melakukan pelanggaran moral. Itu dipahami sebagai hidup baru. Yang tadinya non-Kristen sekarang menjadi Kristen. Nah, itu hidup baru. Saudaraku, ini pengertian yang miskin dan dangkal. Kalau seseorang berpandangan seperti itu, sehingga merasa sudah lahir baru, ia bisa terkunci dalam kebodohan tersebut. Kita tidak boleh salah menilai diri kita sendiri. Jangan merasa ada hubungan yang benar dengan Tuhan, padahal tidak. Orang yang benar-benar hidup baru itu memiliki dan menunjukkan kualitasnya yang sangat luar biasa. Terutama dalam menghadapi berbagai pengaruh dunia ini. Keadaannya pasti sangat berbeda dengan orang-orang yang belum lahir baru. Pola hidup manusia di sekitarnya tidak dikenakan dan tidak mempengaruhinya. Pola hidup manusia pada umumnya kan wajarnya studi, kerja, karir, menikah, punya anak, memiliki berbagai fasilitas, membesarkan anak, punya cucu, dan seterusnya. Saudara. Itu yang dipahami selama ini, saudara. Itu yang dipahami. Ini kehidupan yang wajar namanya. Tetapi ketika seseorang lahir baru, orientasinya adalah bagaimana dia menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kegiatan atau melalui dan di dalam kegiatan-kegiatan hidup, dia berjuang untuk menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi studi, karir, menikah, punya anak, dan lain sebagainya itu hanya menjadi lahan, menjadi medan di mana dia belajar untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Kalau orang tidak pernah menjadi manusia, dia tidak pernah menjadi anak Allah. Dan kalau orang pernah menjadi manusia, tapi dia tidak dilatih memiliki sikap hati yang benar seperti Allah, dia juga tidak pernah menjadi anak Allah. Nah, orang yang lahir baru ini, orang yang lahir baru ini, saudaraku, orang yang sudah berjuang melalui proses panjang untuk memiliki cara berpikir yang baru, sikap hidup yang baru. Pasti orang-orang seperti ini hatinya tidak lagi berada di bumi. Artinya fokusnya itu kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat mengatakan, maksud saya 2 Korintus pasal 4 ayat 5, dia mengupas bagaimana seseorang yang benar-benar hidup baru dalam Tuhan tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Tuhan Yesus mengatakan yang kelihatan itu bisa dirusak oleh nyengat dan karat, bisa diambil oleh pencuri, dirampok, tetapi yang tidak kelihatan bersifat kekal. Jadi adalah kemalangan kalau kita punya orientasi hidup masih pada
perkara-perkara dunia. Ya kita harus bekerja, harus memiliki uang, kita harus menafkahi keluarga, kita harus menjalankan semua tanggung jawab hidup kita di dunia ini, saudara. Tidak salah punya rumah, mobil, dan segala fasilitasnya. Tetapi semua itu hanya menjadi sarana kita untuk belajar menjadi anak-anak Allah. Nah, logika rohani seperti ini harus dikembangkan dalam hidup orang percaya. Kalau misalnya saya sebagai seorang pendeta, saudara, ya, mulai sekolah Alkitab, menjadi pengerja gereja atau penginjil, lalu menjadi wakil gembala sidang, menjadi gembala sidang, jadi pemimpin gereja, terus karirnya naik menjadi pimpinan wilayah misalnya, atau bahkan jadi ketua sinode. Kalau itu bergulir hanya karena kewajiban, itu belum tentu nanti mati diterima Tuhan, saudara. Sebab kegiatan hidup ini tidak menjadi lahan di mana seseorang belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau jadi pendeta itu pasti berkenan. Bahkan menjadi ketua sinode itu pasti sudah berkenan kepada Tuhan. Nah, di Alkitab kita menjumpai orang yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat, ditolak oleh Tuhan. Saya tidak membuat keselamatan jadi mahal. Keselamatan itu standarnya memang demikian. Diperjuangkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu tak ternilai. Disediakan untuk orang-orang yang mau menjadi anak Allah. Nah, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia juru selamat, itu tidak otomatis dia selamat. Selamat itu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Kalau orang mengaku dia itu Tuhan, harus belajar tunduk. Dan ketertundukannya adalah mengikuti jejaknya, mengikuti cara hidupnya. Dengan mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, di level tertentu, dia mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru. Jadi keistimewaan seorang Kristen bukan pada hidup keberagamaannya, juga bukan pada etika lahiriahnya. Orang yang nampak kelihatannya baik belum tentu sudah lahir baru. Tapi kalau kelakuannya sudah tidak baik, ya sudah pasti tidak lahir baru atau menjadi ciptaan baru. Yang kelakuannya kelihatan baik saja belum tentu dia ciptaan baru. Nah, kalau sampai tidak baik, tidak jujur, tidak menepati janji, ya, hidupnya melanggar hukum, moral, itu sudah pasti rusak. Pasti rusak. Keistimewaan orang percaya itu harus dilahirkan dari atas. Artinya memiliki keberadaan di mana dia menjadi makin seperti Tuhan. Dalam moral, bukan dalam kuasa, karena kita makhluk ciptaan yang tidak akan mungkin bisa menyamai Tuhan. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini semua adalah anak-anak Allah. Semua manusia itu anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah yang sah atau tidak sah. Yang tidak sah itu notos, yang sah itu huios. Bagaimana anak-anak Allah yang tidak sah ini menjadi anak-anak Allah yang sah? Di Ibrani pasal 12 harus mengalami proses pendidikan. Bapak pasti mendidik saudaraku. Nah, kita harus menyadari betapa berharganya diri kita di mata Tuhan, karena roh yang ada pada kita itu roh dari Allah, bukan roh Allah, roh dari Allah. Roh manusia itu roh dari Allah, nesyamah, hembusan nafas Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru, saudaraku, dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, itu pasti memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalau saya melihat hidup saya beberapa puluh atau beberapa belas tahun yang lalu atau beberapa tahun lampau, walaupun menjadi seorang rektor sekolah tinggi teologi, walaupun menjadi seorang gembala sidang, gembala jemaat, atau menjadi pembicara di seminar-seminar,
Saya malu. Rasanya waktu itu masih begitu banyak ambisi-ambisi yang terselubung di balik semua kegiatan tersebut, saudara. Ya, kita belum benar-benar rohani. Tapi ketika Tuhan mulai menggarap kita terus, kita mulai menghayati hidup, kita makin sadar, saudaraku, bahwa kita belum benar-benar berkenan kepada Tuhan. Kita belum benar-benar menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah itu artinya berkarakter seperti Allah sendiri. Kita syarat atau penuh dengan kerendahan hati yang tidak tulus, ya. Kita kesombongan terselubung, ya saudaraku, ambisi yang terselubung, harga diri semu, dan banyak lagi yang sebenarnya tidak pantas kita kenakan. Kita cakap mengemas diri untuk bisa tampil baik di mata manusia, tapi kita tidak sungguh-sungguh memperhadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita telah memiliki sinkronisasi dengan Dia, sinkron dalam moral, dalam karakter, dalam pikiran, dalam perasaan. Dan keadaan itu membahayakan, saudara. Untung kita sadar. Kalau tidak sadar, saudara, sampai suatu hari bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, itu kan celaka. Celaka sekali. Di dunia kita dikenal sebagai orang baik. Di dunia kita dikenal sebagai rohaniwan. Di dunia kita dikenal sebagai wakil Tuhan. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, ternyata Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, kalau orang yang bernubuat yang dikatakan di Injil Matius pasal 7 ayat 21-23, bernubuat itu kan berarti mengatasnamakan Tuhan, menyampaikan pesan, wakil Tuhan. Ternyata ditolak Tuhan, bayangkan saudara. Berarti hari ini banyak orang-orang yang bernubuat, yang dinilai, dianggap dan diperlakukan oleh orang-orang Kristen sebagai wakil Tuhan, padahal bukan. Ya, saudara. Nah, kitanya harus jujurlah, saudara. Ya, jujurlah. Jangan tenggelam. Jangan hanyut karena orang sudah memuja kita, menilai kita sebagai wakil Tuhan, lalu kita sudah merasa sudah menjadi wakil Tuhan yang benar. Belum tentu. Sudah bernubuat tapi ditolak. Sudah mengusir setan, ditolak. Mengadakan banyak mujizat, ditolak. Alkitab kan mengatakan begitu faktanya. Itu kalimat tidak bisa diubahkan, saudara. Jadi kalau orang bisa mengadakan mujizat, bukan ukuran dia berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri sudah berjanji, beritakan Injil, kuasa ini akan menyertai kamu. Nah, kalau Injil diberitakan baik tidak baik, maksudnya Tuhan menyertai. Mujizat bisa terjadi, tapi manusianya itu sendiri belum tentu diterima Tuhan. Nah, jadi kita mengerti mengapa Paulus berkata, aku berusaha menguasai diriku seluruhnya, supaya aku yang membuat orang lain selamat atau ke surga, atau aku yang memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Ini kan sudah gambaran jelas bahwa sosok hebat seperti Paulus pun harus berjuang loh. Kalau di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9-10, dia berkata, aku berusaha untuk berkenan kepada Tuhan karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini jelas. Jangan saudara berkata, sudah jadi Kristen, sudah selamat, lalu mengalir saja. Mengalir dengan siapa? Yang ada mengalir dengan dunia. Banyak orang Kristen atau sebagian besar hidup wajar seperti anak-anak dunia lain. Bahkan kalau saya boleh bicara jujur, sebenarnya sebagian besar
Sedikit sekali orang selamat, kata Tuhan Yesus. Memang sedikit. Banyak orang Kristen, banyak orang aktif dalam kegiatan gereja, tidak sedikit rohaniwan pendeta. Tapi sedikit yang selamat loh, kata Tuhan Yesus. Yang tadi saya sebut sebagai mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Kalau bukan penginjil, pendeta, rohaniwan, siapa, saudara? Apalagi kalau sudah bernubuat, ini dari kelompok karismatik biasanya. Saya bukan anti karismatik, saudara. Sama sekali tidak. Saya juga berbahasa roh. Saya percaya ada karisma bagi orang percaya. Jadi gereja Protestan itu malah tidak ada yang bernubuat, hampir tidak ada, apalagi pendeta-pendetanya. Tidak pernah saya tahu begitu, saudara. Karena saya sendiri dibesarkan dalam lingkungan gereja ini sampai pemuda. Jadi saya mengerti. Sekarang ini muncul, saudara sekalian, banyak pendeta-pendeta atau orang mengaku hamba-hamba Tuhan yang begitu mudah mengatasnamakan Tuhan bernubuat. Dan herannya orang-orang itu begitu gampang ditipu, saudara. Satu kali pernah, saudara, di satu kebaktian, saya sedang berdiri di mimbar, ada seorang ibu ya di balkon berteriak begini. Ya, sebelum berteriak dia berbahasa roh keras, lalu dia berbicara, "Hai anak-anakku, dengarkan dia." Wah, ibu itu tunjuk saya, saudara. "Ialah hambaku." Saya jawab begini, "Diam." Tidak perlu dia bicara saya hambanya. Biar kelakuanku, hidupku yang menunjukkan aku hambanya itu tidak. Tidak perlu disahkan oleh manusia yang belum tentu dari mulut Allah. Dan mulut saya bukan dari Allah. Kalau saya terima ucapan itu, lain waktu dia akan ngomong lagi, saya suruh diam. Ini kan model kampungan begini ini kan banyak di gereja-gereja dan persekutuan, saudara. Ajarkan kebenaran firman yang murni. Karena kebenaran itu memerdekakan, merdeka dari percintaan dunia, merdeka dari dosa dan keinginan-keinginan daging kita. Ya, kebenaran yang memerdekakan kita dari berpikir yang orientasinya dunia ini, supaya memandang langit baru, bumi baru, sehingga kita sungguh-sungguh berkerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, dunia kita yang jahat ini akan makin membuat sedikit orang menjadi ciptaan baru. Orang sibuk makan, minum, kawin, dikawinkan, saudara. Situasi dunia kita yang jahat ini membuat orang sedikit yang lahir baru. Saya tidak bermaksud melukai siapa-siapa, saudara. Sungguh, karena saya pendeta yang dibesarkan dari lingkungan sekolah tinggi teologi, di lingkungan para pendeta. Saya menyadari, saudaraku, pendeta pun belum tentu lahir baru, apalagi istri-istri pendeta. Pendetanya lahir baru, istrinya tidak lahir baru, merusak pelayanan, saudara. Pendetanya cinta Tuhan, istrinya tidak cinta Tuhan, tapi cinta uang. Bisa rusak, saudara. Di mana-mana ada yang begitu itu, saudara. Atau istrinya jadi pendeta, suaminya yang mata duitan. Rusak gereja, saudara. Pasangan hidup pun belum tentu jaminan ikut lahir baru. Lahir baru itu betul-betul pribadi. Harus berjuang mendengar kebenaran, berjuang mengenal kebenaran, berjuang terus mengenal Tuhan, berjuang terus berubah. Sampai level di mana dia menjadi orang yang lahir baru. Jadi ciptaan baru. Jadi jangan saudara sudah merasa ciptaan baru loh. Hanya karena saudara ke gereja atau pernah KKR maju ke depan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, saudara, begitu miskinnya pengertian banyak orang. Sudah terima Yesus katanya, ya ikut doa pendeta, ya Tuhan Yesus aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu lahir baru. Ini kan mistik, saudaraku. Alkitab berkata iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan.
oleh firman Tuhan, oleh Remato Kristo. Itu saja mesti firman yang banyak, proses. Apa firman satu kali? Berapa ayat, berapa pasal? Asumsi orang itu sekali dengar khotbah lahir baru. Loh, kalau Alkitab menggunakan kata kelahiran baru, genao, proses kelahiran itu kan bukan satu hari. Bukan pesta perkawinan hari Minggu, Seninnya ke bidan, melahirkan anak kucing kali, saudara. Kecuali hari Minggu kawinan, hari Seninnya bawa kucingnya yang melahirkan ke dokter hewan. Nah itu nggak bisa. Hari Minggu pesta kawin, Seninnya udah melahirkan. Nah, kecuali waktu mereka sudah hamil 9 bulan. Kan nggak bisa, lewat proses kan. Pertemuan sperma benih laki dengan ovum, sel telur menjadi zigot berkembang 9 bulan baru jadi bayi. Kelahiran itu kan proses, tidak bisa saknyet gitu loh, saudara. Ya toh? Jangan salah mengerti, saudaraku. Jangan mensimplifikasi Alkitab. Harus lewat sebuah proses. Tuhan berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Tetap dalam firman. Meno. Tetap itu dalam kondisi setia, terus-menerus. Bisa-bisanya loh orang menafsirkan sembarangan, lahir baru, jebret. Setelah mendengar khutbah, jebret, lahir baru. Nggak bisa begitu. Makanya dibutuhkan ketekunan, tetap dalam firman. 3,5 tahun murid-murid Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan bangkit, menemui murid-murid masih salah mengerti loh visi Tuhan. Ini yang saudara harus tahu, harus saudara pahami dengan benar. Saya berharap saudara sekalian kebenaran ini akan memberkati saudara-saudara semua. Dan buat saudara-saudara sekalian benar-benar bisa diubahkan, saudara-saudara. Ya, murid-murid Tuhan Yesus sendiri juga harus lewat proses panjang untuk bisa mengalami perubahan setelah Roh Kudus dicurahkan. Tidak seketika. Yuk dengan hati yang lapang dan jujur kita menerima kebenaran ini supaya kita bisa menjadi Kristen yang benar. Saudara, ketika seseorang mengambil keputusan untuk memilih kerajaan Tuhan sebagai tujuan akhir dan kegiatan utamanya, ini sama dengan mendahulukan kerajaan Allah. Sebenarnya ia sedang mengembangkan logika rohaninya, dan Tuhan akan terus makin menanamkan kerinduan terhadap kerajaan surga. Orang tidak bisa dalam sekejap merindukan kerajaan surga. Gak bisa. Saudara lihat dah, orang di sekitar saudara itu, di sekitar kita itu berapa banyak sih yang benar-benar merindukan kerajaan surga sih, saudara? Yang ada itu takut mati. Yang ada itu menghindari kematian sejauh mungkin. Saya setuju kita harus sehat, panjang umur. Tapi dasarnya bukan takut mati, saudara. Mestinya Kristen yang benar itu kan rindu ketemu Tuhan Yesus. Loh, kematian itu kan jembatan emas menuju kerajaan surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara yakin nggak? Nah, kalau saudara membandingkan diri saudara dan saya dengan orang-orang yang berani menjadi pelaku bom bunuh diri. Dia memasang bom di tubuhnya. Ya, selain ada unsur politik, ada. Tapi ada yang berkeyakinan dengan melakukan hal itu, dia akan mendapatkan pahala. Itu mengagumkan, saudara. Itu menakjubkan, saudara. Itu tidak bisa dianggap ringan. Tidak boleh dianggap ringan.
Orang-orang yang berani seperti ini kita acungin jempol, saudara. Dia membawa dirinya ke pembantaian demi apa yang diyakini benar. Saya tidak menilai di sini salah atau benar. Yang saya lihat itu konsistensi dan konsekuensinya. Konsistensinya. Nah, kalau saudara dan saya percaya Tuhan Yesus yang punya surga, yang berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di mana aku berada, kamu berada. Tuhan Yesus sendiri merindukan bersama dengan kita atau mengingini. Nah, masa kita tidak mengingini? Takut mati. Kalau sakit, berusaha untuk sembuh hanya karena takut mati. Ya kalau sakit mesti berusaha untuk sembuh, tapi bukan karena takut mati. Kita ini ya, saudara, banyak yang logikanya salah, saudara. Saya jadi Kristen dari sejak kecil, saudara. Saya melihat banyak orang Kristen. Saya ada di bangku sekolah teologi, saya lihat banyak masa teologi ya. Dari S1, S2 sampai S3. Saya pribadi di tengah-tengah para pendeta dalam kepengurusan, pimpinan di para pendeta-pendeta. Sebagai anggota MPL. Saya belajar melihat itu, dan yang paling saya pelajari itu diri saya sendiri. Rasanya dulu saya juga tidak siap mati, saudara. Walaupun sudah nyanyi, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana, tapi nggak benar-benar rindu, saudara. Kecuali waktu itu saya masih muda, baru melayani pekerjaan Tuhan, ditempatkan di daerah miskin, terpencil, tidak punya masa depan. Kadang-kadang makan sehari sekali, kadang-kadang ya makan nggak makan, saudara. Susah minta ampun. Kalau nyanyi, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Waduh, rindunya ada. Tapi setelah menjadi pendeta, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak, punya uang, nggak rindu. Ya kalau mati, diharapkan ke surga, atau meyakini diri ke surga. Tapi nggak rindu. Sudah rusak saya, saudara. Bersyukur Tuhan kembalikan saya kepada jalan kebenarannya. Logika rohani yang dimiliki oleh orang Kristen atau pola landasan berpikirnya harus betul-betul Alkitab. Namanya juga rohani. Ya, tidak berlandaskan, tidak berplatform pada kefanaan dunia. Jadi pola berpikir yang berbasis atau berlandaskan pada dunia akan datang. Itu logika rohani. Orang yang lahir baru, menjadi ciptaan baru, itu pasti logikanya rohani. Nah, untuk mencapai logika rohani ini tidak bisa dalam sekejap. Tidak bisa, karena sudah begitu rusak. Sejak kecil kita dibesarkan dalam satu lingkungan dengan logika duniawi. Ya kan? Iya. Pikiran kita itu bagaimana jadi sarjana, lalu kita sekolah, maksud saya kita kerja, kita berkarir, punya istri, punya anak, punya rumah. Rumahnya kalau bisa ada kolam renangnya, setelah kolam renang kolam ikan, setelah kolam ikan mau kolam susu. Atau apa lagi. Terus, udah punya mobil, pengen kapal pesiar, kan begitu manusia pada umumnya. Udah punya rumah satu, mau rumah dua, nah kecuali pedagang rumah. Tapi rasanya punya banyak, katanya invest, boleh invest. Tapi sudah banyak rumah, bisnisnya misalnya dagang restoran. Wah, rumah juga untuk invest, nggak salah juga. Tapi dasarnya karena memang punya banyak itu lebih tenang daripada punya sedikit. Lihat orang lain miskin, anak-anak nggak sekolah, lihat pekerjaan Tuhan terbengkelai, pekerjaan misi terlunta-lunta, terkatung-katung, tersyok-syok. Dia diem. Ini anak setan atau anak Tuhan? Kalau anak Tuhan pasti peduli pekerjaan bapaknya. Kalau dia bangun rumah bisa miliaran rupiah, tapi kalau untuk membantu orang miskin cuma puluhan juta. Itu pun bangga. Oke, miliaran, tapi dia punya ratusan miliar atau triliun.
Oke, itu mungkin untuk orang tertentu saja. Untuk orang-orang biasa, hartanya mungkin 1, 2, 3 M. Tapi kalau membantu orang cuma 2-3 juta saja sudah merasa besar. Sebenarnya ini bukan masalah uang, saudaraku. Tapi ini masalah filosofi hidup, saudara. Tidak pernah loh orang yang menolong orang lain jadi miskin. Tidak pernah. Orang tidak akan pernah merasa cukup untuk dirinya sendiri. Tapi orang akan merasa cukup ketika dia bisa membagi untuk orang lain. Saya beberapa kali bercanda ya saudara, saya lupa berapa kali nunjuk teman ya. Walaupun teman itu bukan orang kaya, saya bilang ini orang kaya ini. Saya kenal orang-orang yang benar-benar murah hati, saya sebut dia orang kaya. Walaupun dia tidak kaya raya secara finansial, tetapi berbaginya kepada orang itu luar biasa saudara. Dia punya 10 dibagi 5 bagi 6. Ada orang punya 100 itu bagi 2 atau 3. Ini kan miskin. Prosentasenya ini loh. Nah ini tidak bisa disalahkan juga. Saya juga bisa mengerti. Tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan karena logikanya masih logika dunia. Sipuanya itu loh. Kalkulatornya itu kalkulator dunia. Saya bicara ini bukan sedang dalam acara fundraising ya. Bukan malam dana ini saudara. Juga tidak ada sesuatu yang saya harapkan dari saudara supaya saudara kirim uang ke saya atau ke gereja atau yayasan yang saya bina. Tidak. Anda nggak pernah kenal dengan saya secara pribadi juga tidak masalah. Tapi saya mau bicara bahwa saudara nggak lama hidup. Jangan tidak menabur kebaikan. Kalau saudara orang Kristen, Anda orang percaya, Anda harus ingat dunia bukan rumahmu. Dunia hanya persiapan untuk kekekalan. 70 tahun umur hidup kita di dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan. Kita itu ya saudaraku, sering tidak mikir ini dengan serius. Sehingga kita sembrono. Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Kata memperhatikan dalam teks aslinya adalah skoponton, dari akar kata skopeo. Skopeo yang artinya take heed, memperhatikan dengan serius. Consider, memikirkan dengan hati-hati dan respect. To take aim at, mengambil arah atau tujuan. Mengapa Paulus berkata, kami memberi perhatian serius dan mengarahkan tujuan kepada apa yang tidak kelihatan, yang unseen. Yang tidak kelihatan, unseen. Sebab yang kelihatan bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan bersifat kekal. Jadi sangatlah bodoh kalau seseorang tidak memperhatikan dan menghargai, tidak consider yang bernilai kekal, yang tidak kelihatan itu. Tuhan Yesus berkata, mengingat karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri, serta membongkarnya. Ini ucapan Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkali-kali loh bicara dunia bukan rumahmu. Berkali-kali, saudara. Nah, kalau kita merasa feel at home di bumi ini, itu kan pengkhianatan. Kita kan berbenturan dengan pola berpikirnya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, saudaraku. Jadi basis pola pikiran manusia hari ini pada umumnya bukan kerajaan Tuhan tapi dunia. Termasuk banyak orang-orang Kristen yang kalau ke gereja nyanyi, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tidak rindu, tidak rindu. Mulutnya rindu ke sana. Itu bohong, saudara. Dia menipu dirinya sendiri dan tahu nggak, saudara, menipu Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tapi tidak berkerinduan.
Dulu saya nyanyi lagu itu tidak takut, sekarang mulai takut. Dan sekarang saya berusaha untuk menyanyikan dengan hati yang benar. Satu lagu yang saya kompos akhir-akhir ini, kalimatnya begini bunyinya. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ini kan kalimat-kalimat yang tidak main-main, saudara. Kalau saya ngomong saja, waduh, bisa diketok mati saya sama Tuhan. Saya belajar dan saya mengajak kita belajar untuk melakukannya. Karena no choice. Kalau kita menjadi orang Kristen mau tidak mau harus begitu. Dunia bukan rumahmu. Hidup di dunia hanya persiapan kekekalan. Memenuhi rencana kehendak Tuhan dan melakukannya. Sehingga kita dengan tegas bisa berkata, bawa aku ke sana. Tak ku ingini dunia ini. Paksa dirimu. Saya kira kita perlu punya kenekatan. Kalau nggak nekat, nggak bisa, saudara. Karena kita sudah terlanjur tercandui dunia ini. Dan tidak sedikit yang jadi sakau, seperti orang kecanduan, saudara. Kita harus keluar dari kubangan kecanduan ini. Ini loh yang Tuhan kehendaki. Kerajaan Tuhan. Orang-orang yang termakan bujukan dunia dengan segala keindahannya tidak akan merindukan kerajaan surga. Basis pola pikiran manusia hari ini pada umumnya bukan kerajaan Tuhan tapi dunia. Inilah orang-orang yang telah termakan bujukan kuasa dunia. Seperti iblis pernah membujuk Tuhan Yesus. Kalau engkau sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Dan ciri dari orang-orang seperti ini adalah mengutamakan dan menghargai segala sesuatu yang ada dalam hidup hari ini lebih dari Tuhan. Ya, kalau yang namanya untuk tontonan, untuk model pakaian, untuk barang branded, tas, jam, jalan-jalan, wisata, utama. Tapi itu belajar firman, tidak. Logika duniawi ini sudah merusak. Pola pikir yang berbasis pada dunia hari ini, yang kelihatan, itu sudah mengikat banyak orang. Yang kelihatan, blepomena, which are sin, itu bernilai sementara, proskaira. Sementara itu proskaira, yang artinya temporal, for a season, for the occasion only. Jadi prokaira artinya temporal, for a season, atau for the occasion only. Hanya semusim atau sesaat. Amsal mengajar kita untuk belajar dari semut. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Musim panas akan diganti musim hujan. Musim panas diganti musim dingin, di mana semut tak dapat bekerja lagi. Jadi selagi kita masih hidup, ayo kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lukas 16 ayat 9 mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur. Untuk ini kita harus rela meninggalkan pola pikir yang salah. Pola pikir yang berbasis pada dunia hari ini. Kita harus memikirkan kerajaan surga dengan serius. Memahaminya dengan lengkap. Dan mengarahkan diri kepada kerajaan itu. Ini adalah keberadaan yang sangat dahsyat. Ketika kita sadar sebagai anak-anak Allah. Yang terus dilatih Roh Kudus untuk berkepribadian, berkarakter, berkeberadaan. Sebagai anak-anak Allah yang unggul. Seperti Bapa di surga. Dan dipersiapkan untuk layak masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kita harus seperti Abraham yang rela meninggalkan Ur Kasdim dan tidak pernah kembali ke Ur Kasdim. Ia jalan terus untuk menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan, saudaraku. Dan
Abraham setia. Itulah sebabnya dikatakan dia sebagai bapak orang percaya. Kita harus teladani dia, saudaraku. Kalau kita berkata kita dibenarkan bukan karena perbuatan, karena iman dalam Roma. Lihatlah Abraham yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Nah, iman Abraham ini yang kita harus contoh. Ya nggak, saudara? Nah, untuk melihat dan mengerti iman Abraham, harus tahu dong sejarah hidupnya Abraham. Saya nggak bisa paham orang-orang Kristen hari ini, banyak yang benar-benar berpikir bodoh, saudara. Dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Iman itu hanya dipahami sebagai percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oh, dia Juru Selamat, dia lahir di kota Betlehem, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu baru percaya sejarahnya. Itu belum percaya Tuhan Yesus. Baru percaya sejarahnya. Percaya sejarahnya kok diakui percaya Tuhan. Kan bodoh bener, saudara. Saudara bisa percaya sejarahnya Bapak Presiden misalnya. Tapi saudara belum percaya beliau. Bisa. Anda percaya Presiden Obama. Anda bisa percaya sejarahnya. Baca saja itu sejarahnya. Tapi Anda belum bisa dikatakan percaya pribadinya. Nah, ini yang mesti kita mengerti. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan. Ya memang perbuatan Abraham juga tidak sempurna, saudara. Dia punya gundik-gundik, saudara. Juga belum ada Taurat waktu itu, saudara. Tapi penurutannya terhadap kehendak Allah, itu yang harus contoh. Dia keluar Ur Kasdim untuk mencari negeri yang dijanjikan Tuhan. Dia tidak pernah balik. Itu iman. Penurutan terhadap kehendak Allah. Hari ini kita juga tidak terikat dengan hukum manapun. Hukum Taurat tidak. Hukum mana? Ya memang harus bermoral baik, jelas. Kita terikat dengan kehendak Allah. Kalau orang Yahudi berkata Torah is my law. Kalau kita the Lord is my law. Hukumnya Abraham itu Tuhan. The Lord is my law. Abraham tidak bisa disalahkan punya gundik karena nggak ada hukum waktu itu. Bahwa bergundik itu salah. Jangan mengukur Abraham dengan hukum Taurat dong. Aduh, saudara, saya lihat begitu banyak orang bodoh, saudara. Akhirnya banyak orang Kristen merasa sudah beriman. Kayak Abraham. Loh enggak, belum seperti Abraham. Abraham hidupnya tidak seperti. Maksud saya, Abraham masih melanggar Taurat, bisa. Istri banyak, dan lain sebagainya. Tapi penurutannya terhadap kehendak Allah yang harus dipahami. Dibenarkan karena iman itu bukan persetujuan pikiran. Maka percayalah Abraham dan hal itu, firman mengatakan, dikatakan sebagai kebenaran. Percayanya Abraham itu adalah apa yang dikatakan Allah itu benar. Makanya Abraham tidak tetap tinggal di Ur Kasdim, dia jalan terus. Memang ada jatuhnya waktu dia mengambil Hagar menjadi istri atau gundik, lalu melahirkan anak-anak Ismail dan seterusnya dan keturunannya. Tapi akhirnya Abraham kembali kepada istri sahnya yang bernama Sarah, lalu melahirkan Ishak, melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel. Ini keturunan Abraham. Anak-anak Ishak, Yakub, Israel itu juga belum bisa berpikir seperti Abraham berpikir loh. Mereka terikat dengan Taurat, hidup mereka 430 tahun sebagai budak di Mesir, tidak beradab, primitif. Mereka harus dididik, dijinakkan, dibuat santun oleh 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, desatita, dan dijinakkan, diatur, dididik oleh hukum undang-undang sipil atau syariat yang disebut misipatim. Zaman Perjanjian Baru kita nggak perlu lagi Taurat. Dekalog itu pencerminan kesucian Allah secara umum. Tetapi di Perjanjian Baru kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Abraham.
satu konteks dalam penurutannya terhadap kehendak Allah. Kalau Allah suruh kita hari ini seperti Abraham punya 7 gundik, ya kita lakukan. Tapi tidak mungkin Allah lakukan itu. Sebab contoh kita Tuhan Yesus yang kudus, yang istri mesti 1. Lebih daripada itu, najis. Harus monogami. Itu Tuhan yang mengajarkan kita. Kalau Abraham ya, tidak disalahkan, kan belum ada hukum waktu itu. Tapi ketika kita menjadikan Yesus hukum kita, Allah hukum kita, itu suci. Ya, dalam segala hal. Dalam pernikahan, dalam kejujuran, dalam segala hal. Nah, itulah iman Abraham. Penurutan terhadap kehendak Allah. Seperti Abraham keluar Ur Kasdim, saudaraku. Mencari negeri yang dijanjikan. Kita sekarang juga keluar dari dunia ini. Fokus untuk kembali ke rumah Bapa. Semua yang kita kerjakan, karir, studi, berumah tangga, dan lain sebagainya. Hanya sebagai medan dan sarana kita mengabdi kepada Tuhan. Dan membuktikan kita mencintai Tuhan.